udah putusin aja lah, nggak usah kita panjang-panjang sidang. Ya, iya udah, apalagi kita sidang. Hakim sudah simpulkan kok, klaim kami berbohong, ya nggak mau lagi ungkap fakta yang benar, udah putusin aja, bersalah atau apa, silahkan. Hakim meragukan kesaksian Ferdy Sambo. Cerita saudara tak masuk akal. Apa alasan saudara sampai membuat skenario terpikir di dalam benak saudara bahwa harus terjadi tembak-menembak? Karena di pengalaman dinas saya di Perkap 1 2009 tentang penggunaan senjata api yang bisa menyelamatkan anggota dalam kontak tembak itu adalah dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Dalam rangka melindungi diri sendiri dan orang lain. Iya, ya. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara itu nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal. Saudara, istri saudara mengatakan saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dia di dalam CCTV yang ada di rumah saudara itu tidak menunjukkan bahwa dirinya sakit. Dan kalau toh pun sakit, dia cukup untuk memegang, untuk ukuran saudara, dia cukup punya uang untuk pergi ke rumah sakit. Saya rasa dari sidang ke sidang, bahkan yang terakhir-terakhir ini kan saksi mulai, walaupun bawahan kemarin kita kaitkan dengan relasi kuasa, sudah mulai berani untuk menunjukkan sikap, menyampaikan rasa kekesalan, dan di ujungnya semua satu suara mengatakan bahwa semua hanya menjalankan skenario Pak Sambo. Dan yang bisa dijalankan oleh Pak Sambo sendiri adalah konsistensi saja, bahwa dari awal mengatakan adanya pelecehan, dan kemudian dia tidak mungkin juga akan mengcopy paste yang sama, ya, tidak tahu akan hal-hal yang dianggapnya dia tidak membuat skenarionya, seperti yang dari awal disampaikan bahwa kata hajar pun masih dipertahankan, kan, itu bukan untuk menembak. Jadi saya rasa itu hanya akan jadi upaya untuk membela diri, tapi sifatnya, mohon maaf, ini menurut saya monolog aja. Jadi hanya dari versinya Pak Sambo tanpa didukung dengan keterangan saksi. Tapi kita nggak tahu ya, apakah. Tapi kalau sejauh ini sekali lagi tidak ada keterangan saksi yang mendukung ke arah sana. Sejauh manakah hakim yakin terhadap keterangan Pak Sambo? Itu persoalan. Karena ini kan dari cerita awal, di situ nanti tidak lepas di semua keterangan saksi ini kembali kepada keyakinan hakim. Hakim yakin kepada keterangan Pak Sambo atau hakim yakin terhadap keterangannya Richard? Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso meragukan kesaksian terdakwa Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Hakim menilai kesaksian Sambo tak masuk akal. Menurut Hakim, kesaksian yang disampaikan Sambo merupakan rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh seorang terdakwa, padahal Sambo diperiksa dalam posisinya sebagai saksi. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal, kata Hakim Wahyu dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 7 Desember 2022. Kesaksian tak masuk akal itu, kata Hakim, terlihat dari bukti CCTV rumah Saguling yang menunjukkan bahwa Putri Cendrawati tidak dalam kondisi sakit. Sambo sebelumnya menyebut Putri sedang sakit dan melakukan tes swab COVID-19 setibanya dari Magelang, Jawa Tengah. Istri saudara mengatakan, saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab, dia tidak di dalam CCTV yang ada di rumah saudara itu tidak menunjukkan dia sakit. Itu yang pertama, kata Hakim. Dan kalaupun toh sakit, dia cukup untuk ikutan saudara, cukup untuk punya uang pergi ke rumah sakit, sambungnya. Kedua, saat Putri hendak melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3, Sambo mengaku tidak mengetahui siapa saja ajudan yang mendampingi istrinya. Itu satu hal yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang itu ada Kuat, ada Eliezer, ada Susi dan istri saudara. Di belakangnya baru ada Ricky Rizal dan Yosua, ujarnya. Hakim mengatakan kala itu Putri menuju rumah dinas didampingi oleh Bribka RR, Baradae, Brigadir J, dan Kuat Ma'ruf. Jadi sangat lucu kalau saudara nggak tahu siapa yang mau diajak. Itu kedua, kata Hakim. Ketiga, Sambo menyebut akan melakukan pertemuan dengan Brigadir J pada malam hari usai dirinya bermain bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke Duren 3 mampir lewat. Ini suatu hal yang enggak mungkin, ujar Hakim.
Menurut Hakim, ada kejanggalan dalam kesaksian Sambo saat ini. Pasalnya, fakta-fakta yang ada berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Sambo. Kemarin Prayogi, Adhan Romer, dan Patpal itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada, tandas Hakim. Saya sering mengatakan saya tidak butuh pengakuan, tapi karena saudara di sini disumpah, tolong diceritakan apa adanya, imbuhnya. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso meragukan kesaksian terdakwa Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Hakim menilai kesaksian Sambo tak masuk akal. Menurut Hakim, kesaksian yang disampaikan Sambo merupakan rangkaian peristiwa yang dilakukan oleh seorang terdakwa, padahal Sambo diperiksa dalam posisinya sebagai saksi. Dari tadi saya perhatikan cerita saudara nggak masuk di akal, dengan bukti-bukti yang ada nggak masuk di akal, kata Hakim Wahyu dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 7 Desember 2022. Kesaksian tak masuk akal itu, kata Hakim, terlihat dari bukti CCTV rumah Saguling yang menunjukkan bahwa Putri Cendrawati tidak dalam kondisi sakit. Sambo sebelumnya menyebut Putri sedang sakit dan melakukan tes swab COVID-19 setibanya dari Magelang, Jawa Tengah. Istri saudara mengatakan, saya sakit. Nyatanya pada saat turun dan melakukan swab dia tidak di dalam CCTV yang ada di rumah saudara itu tidak menunjukkan dia sakit. Itu yang pertama, kata Hakim. Dan kalaupun toh sakit, dia cukup untuk ikutan saudara, cukup untuk punya uang pergi ke rumah sakit, sambungnya. Kedua, saat Putri hendak melakukan isolasi mandiri di rumah dinas Duren 3, Sambo mengaku tidak mengetahui siapa saja ajudan yang mendampingi istrinya. Itu satu hal yang tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Ketika mereka berangkat dari Magelang itu ada Kuat, ada Eliezer, ada Susi dan istri saudara. Di belakangnya baru ada Ricky Rizal dan Yosua, ujarnya. Hakim mengatakan kala itu Putri menuju rumah dinas didampingi oleh Bribka RR, Baradae, Brigadir J, dan Kuat Ma'ruf. Jadi sangat lucu kalau saudara nggak tahu siapa yang mau diajak. Itu kedua, kata Hakim. Ketiga, Sambo menyebut akan melakukan pertemuan dengan Brigadir J pada malam hari usai dirinya bermain bulu tangkis. Saudara mengatakan tiba-tiba ke Duren 3 mampir lewat. Ini suatu hal yang enggak mungkin, ujar Hakim. Menurut Hakim, ada kejanggalan dalam kesaksian Sambo saat ini. Pasalnya, fakta-fakta yang ada berbeda dengan apa yang telah disampaikan oleh Sambo. Kemarin Prayogi, Adhan Romer, dan Patpal itu tidak mengatakan bahwa kejadiannya seperti itu. Sangatlah janggal keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada, tandas Hakim. Saya sering mengatakan saya tidak butuh pengakuan, tapi karena saudara di sini disumpah, tolong diceritakan apa adanya, imbuhnya. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso meragukan kesaksian terdakwa Ferdy Sambo terkait kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan.